Restu orang tua. Setelah berbicara dengan bapak dan mama perihal keinginan Fitrah melamarku, aku langsung masuk ke kamar. Kini aku berbaring di atas tempat tidur dan menatap jam dinding. Namun pikiran ini menerawang jauh entah kemana. Meski tadi bapak terlihat santai, tapi tak bisa dipungkiri beliau pasti merasa was-was. Apalagi mama, ekspresi cemas di wajahnya tidak bisa ditutup-tutupi. Setua apapun usiaku, di mata bapak dan mama, aku tetaplah gadis kecil yang perlu mereka jaga dan bimbing. Karena sedikit saja aku menangis, mereka berdualah yang akan sangat terluka. Aku bertekad jika setelah bertemu Fitrah nanti bapak dan mama tetap keberatan dan memintaku untuk tidak meneruskan rencana ini, aku akan sepenuhnya patuh pada mereka. Aku tidak mau kejadian di masa lalu terulang kembali. Dulu bapak dan mama tidak setuju aku berhubungan dengan Rio, tapi aku kekeh. Akhirnya hubungan kami berakhir buruk. Bagiku restu dari orang tua adalah segalanya. Tiba-tiba aku teringat pada kisah seorang teman yang nekat menikah tanpa restu kedua orang tua. Sebut saja namanya Ina. Umurnya 2 tahun lebih tua dariku. Ia mengenal Andi, sang pacar, lewat SMS nyasar. Andi tinggal di Pulau Kalimantan. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan hanya lewat telepon dan SMS, keduanya sepakat untuk bertemu. Saat Andi datang ke rumah, orang tua Ina langsung tidak suka padanya. Begitupun saat Ina meminta izin menikah dengan Andi, orang tuanya tetap tidak setuju. Akhirnya Ina nekat menikah dengan sang pacar tanpa restu orang tua, menikah dengan wali hakim. Kemudian ia pun diboyong suaminya ke pulau seberang. Setelah menikah tidak ada kabar dari Ina. Ia tidak pernah menelepon atau mengirim pesan kepada orang tuanya, meski hanya bertanya kabar. Hubungan orang tua dan anak pun lost kontak. Beberapa kali aku bertemu dengan sang ibu dan menanyakan kabar Ina. Beliau tampak tak acuh. Namun, aku bisa melihat sinar matanya yang memendam kerinduan pada si anak semata wayang. 6 bulan tanpa kabar berita, tiba-tiba sang bapak menerima telepon dari Ina. Ina menangis seperti seorang anak kecil yang permennya direbut oleh teman. Ina mengatakan kalau selama di sana ia dijadikan budak oleh suaminya. Ia dipaksa bekerja keras di sebuah perkebunan sawit tanpa dibayar sama sekali. Ia lelah, ia ingin pulang kembali ke pelukan orang tua. Tanpa berpikir panjang, sang bapak yang selama ini begitu merindukan Ina segera pergi menjemput putrinya setelah diberi alamat. Tapi sayang, sesampai di sana tidak mudah begitu saja membawa sang anak pergi. Andi memberikan satu syarat, jika memang sang mertua ingin anaknya kembali ke rumah, maka beliau harus menggantikan Ina untuk bekerja di perkebunan sawit tersebut. Dengan berat hati, Bapak Ina menyetujui permintaan menantunya. Ia tetap tinggal di Kalimantan, sedangkan Ina kembali ke Pulau Jawa. Dadaku sesak mengingat cerita tersebut. Ina, teman sepermainanku sejak kecil, mengalami trauma mendalam. Ia menjadi pribadi yang sangat tertutup dan selalu mengurung diri di kamar. Apalagi sebulan yang lalu, ia mendapat kabar kalau di Kalimantan sang bapak telah meninggal sebab kelelahan. Ia merasa sangat bersalah, ia merasa seluruh dunia menghujatnya. Bahkan ibunya sendiri pun tidak mau bertegur sapa dengannya. Bagai jatuh tertimpa tangga pula setelah bapaknya meninggal, suami Ina melayangkan gugatan cerai padanya. Walaupun aku yakin 100% perangai Fitrah tidak mungkin seperti mantan suami Ina, tapi aku tidak akan memilih jalan seperti Ina yang nekat kawin lari tanpa restu orang tua. Tidak, seumur hidup aku tak akan melakukan itu.
Menikah itu ibadah. Mana mungkin kita bisa beribadah dengan tenang dan diliputi keberkahan jika hati orang tua tidak ridho. Jam dinding terus berdetak, jarum pendeknya kini menunjuk ke angka 11. Sudah hampir tengah malam dan aku tetap tak bisa memejamkan mata. Pitra udah tidur belum ya? Gumamku dalam hati. Aku ingin menyampaikan kabar gembira padanya. Bang, udah tidur. Aku mengirimnya pesan. Dia membalas 5 menit kemudian. Belum, nungguin kabar dari Neng, hehe. Kapan abang kesini? Boleh, kata bapak dan mama, boleh kok. Mereka menunggu kedatangan abang. Aku membumbuhkan emotikon senyum. Serius, Neng, serius. Tadi aku udah ngobrol sama mereka dan respon dari mereka welcome. Alhamdulillah, aku seneng banget, Neng. Aku tersenyum. Jadi, kapan kesini? Insya Allah minggu depan ya, Neng. Tanggal 23 dan 24 Mei kan libur tuh tanggal merah. Oke deh. Aku deg-degan, Bang. Aku juga. Nanti aku ngobrol apa ya sama Bapak? Aku menepuk dahi. Ya ngobrol terserah, tapi awas ya. Nanti jangan pelangak-pelongo kalau diajak ngobrol sama calon mertua. Hihi, hehe, bismillah. Semoga nanti nggak grogi. Oh iya bang, aku boleh tanya sesuatu? Boleh, tanya apa? Aku memikirkan kata-kata yang baik agar tak menyinggung perasaan Pitra. Seumpama setelah orang tuaku bertemu abang tapi mereka tidak sreg, gimana? Aku akan berusaha dulu semaksimal mungkin meyakinkan kedua orang tua Neng agar menerima aku sebagai menantunya. Tapi kalau ternyata di mata beliau aku tidak memenuhi kriteria, aku akan mundur. Aku menghormati sepenuhnya keputusan orang tua Neng. Tapi abang udah jauh-jauh datang dari Surabaya ke Indramayu. Gak apa-apa tah? Gak apa-apalah, lagian aku kan cowok, harus siap menerima penolakan. Alhamdulillah, makasih ya bang. Aku juga akan terus meyakinkan bapak sama mama agar bisa menerima abang. Kita terus berdoa ya bang. Siap. Ya udah bobo gih, udah malam banget nih, malam banget ini. Oke, aku mematikan ponsel, menaruhnya di atas nakas lalu berbaring sambil memeluk guling. Kini tak perlu ada yang dirisaukan lagi. Aku sudah menyampaikan semuanya ke bapak dan mama serta sudah menyerahkan keputusan pada mereka. Pitra juga sudah berbesar hati apabila ada penolakan. Ya Allah, jika dia memang seseorang yang kau tuliskan namanya di Lauful Mahfuz sebagai jodohku, maka lapangkanlah hati kedua orang tuaku agar bersedia menerima sebagai bagian dari keluarga ini. Namun, jika dia bukan orang yang kau pilihkan untukku, maka jagalah hati ini agar tidak terus mengharapkannya. Aku serahkan semuanya padamu ya Rob, aku ridho akan keputusanmu.